Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Askal Askia dengan NIM 2417326 dari program studi Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah struktur data. Aplikasi ini saya beri judul Sistem Antrian Klinik Sederhana, yaitu aplikasi berbasis struktur data Q yang dirancang untuk membantu petugas dalam mengelola antrian pasien di klinik secara lebih tertib dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang. Antrian manual di klinik sering tidak tertib dan menyulitkan petugas. Banyak klinik yang masih menggunakan sistem antri yang ditulis manual atau hanya berdasarkan hafalan petugas. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan, keterlambatan pelayanan, bahkan keluhan dari pasien. Maka dari itu dibutuhkan sistem yang mampu mengatur antrian secara otomatis dan efisien. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, solusi berbasis digital dibutuhkan. Sistem ini harus dapat membantu petugas dalam mengelola giliran pasien dengan cepat, teratur, dan tanpa keraguan. Struktur data Q dipilih karena sesuai dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Dalam struktur data Q, siapa yang datang dulu, dia yang akan diproses lebih dahulu. Prinsip ini sangat cocok diterapkan dalam dunia pelayanan, khususnya di klinik yang melayani pasien berdasarkan urutan kedatangan. Aplikasi ini dibuat untuk mensimulasikan sistem antrian klinik yang sederhana namun efektif. Fokus aplikasi ini pada kompleksitas fitur, tapi pada fungsi utama bagaimana menambah, memanggil, dan mengatur pasien dengan struktur data Q secara langsung. Meskipun sederhana, aplikasi ini bisa menjadi dasar untuk mengembang sistem antrian yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk mensimulasikan sistem antrian di sebuah klinik. Tujuan utamanya adalah menyederhanakan proses pendaftaran dan pemanggilan pasien. Dengan sistem ini, kita bisa melihat bagaimana antrian dapat diatur secara otomatis menggunakan program. Meskipun hanya simulasi, aplikasi ini menampilkan gambaran nyata proses antri di dunia medis. Menggunakan struktur data Q yang bekerja dengan prinsip first in, first out atau FIFO, Q adalah struktur data yang sangat cocok untuk kasus ini. Karena pasien yang pertama masuk ke dalam sistem akan menjadi yang pertama dilayani. Konsep FIFO ini mencerminkan keadilan dan urutan pelayanan yang profesional. Sistem memastikan pasien yang datang terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Artinya, aplikasi ini menjamin tidak ada pasien yang melompati antrian. Setiap pasien akan mendapatkan hak pelayanannya sesuai giliran. Hal ini membuat sistem terasa lebih tertib dan transparan. Didesain sederhana agar dapat digunakan secara efisien dan mudah dipahami oleh petugas klinik. Antarmuka program berbasis teks sehingga tidak ribet untuk dijalankan. Menu yang tersedia juga mudah diakses, seperti tambah pasien, panggil pasien, dan lihat antrian. Harapannya, siapapun yang bisa menggunakan aplikasi ini tanpa harus paham coding. Selanjutnya, saya akan membahas tentang operasi dasar Q. Operasi dasar pada struktur data Q adalah fondasi penting dari logika program antrian ini. Di bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa operasi utama yang digunakan. Yang pertama yaitu NQ. Operasi ini digunakan untuk menambahkan data pasien ke bagian belakang antrian. Misalnya, saat pasien datang ke klinik dan mendaftar, sistem akan memasukkannya ke posisi paling akhir.
Ini membuat semua pasien baru secara otomatis mengikuti urutan tanpa mendahului yang lebih dulu datang. Yang kedua yaitu DQ. Operasi ini berfungsi untuk menghapus atau memanggil pasien dari bagian depan antrian. Artinya, pasien yang pertama yang ada dalam daftar akan menjadi yang pertama dipanggil untuk dilayani. Ini sesuai dengan prinsip FIFO, first in, first out. Yang ketiga itu ada PIC. Fungsi ini digunakan untuk melihat siapa pasien yang berada di urutan pertama tanpa harus langsung menghapus atau memanggilnya dari antrian. Berguna untuk memberitahu petugas siapa yang siap dipanggil selanjutnya. Yang keempat itu ialah is empty. Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah antrian sedang kosong atau masih ada pasien yang menunggu. Jika kosong, sistem bisa menampilkan pesan bahwa tidak ada pasien yang perlu dipanggil. Semua operasi dasar ini sangat penting karena menjadi logika inti dari program yang saya bangun dalam proyek sistem antrian klinik ini. Tanpa operasi-operasi ini, sistem tidak akan bisa berjalan sesuai alur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur program. Alur program dimulai dari proses input data pasien. Saat program dijalankan, petugas akan diminta untuk memasukkan nama pasien dan keluhan yang dirasakan. Ini adalah data awal yang akan disimpan dan diproses di dalam sistem. Setelah data pasien dimasukkan, sistem akan memasukkannya ke dalam antrian menggunakan operasi NQ. Data pasien akan langsung ditambahkan ke bagian belakang antrian sesuai prinsip kerja struktur queue. Ini memastikan pasien terdaftar secara berurutan berdasarkan waktu kedatangannya. Jika petugas sudah siap untuk melayani pasien, maka tombol panggil pasien akan ditekan. Ini adalah sinyal bahwa sistem harus mengambil satu pasien dari antrian untuk dipanggil dan ditampilkan. Proses ini akan memicu operasi selanjutnya, yaitu DQ. Sistem kemudian akan melakukan DQ, yaitu mengambil data pasien paling depan dari antrian. Pasien tersebut akan dihapus dari antrian karena sekarang dia sedang dilayani. Data yang diambil lalu akan ditampilkan di layar agar petugas mengetahui siapa yang harus dipanggil. Proses ini akan terus berulang selama masih ada pasien di dalam antrian. Sistem akan terus menunggu input dari petugas. Setiap kali tombol panggil pasien ditekan, proses DQ dan tampilkan akan dilakukan kembali. Siklus hanya berhenti jika antrian kosong. Artinya, semua pasien telah selesai dipanggil dan dilayani. Nah, flowchart di samping memperjelas keseluruhan alur dari memulai memasukkan data, memproses antrian, hingga pasien dipanggil satu persatu. Dengan sistem ini, proses antrian jadi lebih tertib, otomatis, dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ilustrasi alur data dan proses. Untuk memperjelas bagaimana sistem ini bekerja, berikut adalah contoh alur data dan proses yang terjadi saat pasien mendaftar dan dipanggil oleh sistem. Nah, di bagian sebelah kiri ada contoh input. Yang pertama, pasien A. Pasien A datang dan mendaftar. Sistem akan memasukkan data pasien A ke dalam antrian. Karena dia yang pertama, maka isi antrian sekarang adalah A. Lalu datang pasien B. Sama seperti sebelumnya, pasien B akan masuk ke bagian belakang antrian. Sekarang isi antrian menjadi A dan B. Selanjutnya, pasien C juga datang dan mendaftar. Ia langsung masuk ke posisi paling belakang, sehingga antrian menjadi A, B, dan C. Proses ini disebut NQ, yaitu menambahkan data ke antrian secara berurutan sesuai kedatangan. Nah, di bagian sebelah kanan ada saat petugas menekan panggil. Ketika petugas menekan tombol panggil pasien, sistem akan mengambil data dari pasien terdepan, yaitu pasien A.
Pasien A dikeluarkan dari antrian. Proses ini disebut DQ. Maka sekarang isi antrian berubah menjadi B dan C. Pada layar akan muncul tampilan seperti ini. Pasien A silakan menuju ruang periksa. Setelah itu, sistem akan kembali ke kondisi menunggu sampai petugas menekan tombol panggil. Untuk memanggil pasien berikutnya, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana sistem bekerja secara otomatis dan berurutan, mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out, di mana pasien yang datang dahulu akan diproses lebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi program. Dalam pembuatan aplikasi ini, program dibangun menggunakan dua kelas utama, yaitu kelas pasien dan kelas antrian klinik. Kedua kelas ini bekerja sama untuk membentuk alur antrian yang tertib dan otomatis. Yang pertama, kelas pasien. Kelas ini bertugas untuk menyimpan informasi dasar pasien, yaitu nama pasien dan keluhan yang disampaikan saat pendaftaran. Data ini akan digunakan oleh sistem untuk mengidentifikasi pasien saat mereka dipanggil. Yang kedua, kelas antrian klinik. Kelas ini menangani seluruh logika antrian, seperti menambahkan pasien ke dalam antrian, memanggil pasien dari urutan terdepan, dan juga mengecek apakah antrian kosong. Semua fungsi dasar Q diimplementasikan di sini. Seluruh proses dijalankan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, yang artinya pasien yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Ini adalah prinsip dasar dari struktur data Q dan menjadi landasan utama dari alur aplikasi ini. Program ini dijalankan melalui menu interaktif di terminal Python. Pengguna dapat memilih berbagai menu seperti menambah pasien, memanggil pasien, melihat antrian, atau keluar dari program. Antarmuka sederhana ini dibuat agar mudah digunakan tanpa harus paham coding secara mendalam. Secara keseluruhan, implementasi program ini bertujuan untuk menggabungkan teori struktur data dengan kasus nyata, khususnya dalam manajemen antrian di layanan kesehatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur utama aplikasi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk mempermudah petugas dalam mengelola antrean di klinik. Setiap fitur memiliki fungsi spesifik dan semuanya dijalankan berdasarkan prinsip FIFO dari struktur data Q. Nah, fitur yang pertama adalah menambahkan pasien. Di sini, petugas cukup memasukkan nama dan keluhan pasien melalui terminal. Setelah data dimasukkan, pasien secara otomatis masuk ke antrian, tepat di bagian belakang. Proses ini adalah bentuk dari operasi NQ dalam struktur data Q. Dan fitur kedua adalah memanggil pasien. Ketika petugas menekan opsi panggil, sistem akan mengambil pasien terdepan dari antrian menggunakan operasi DQ. Data pasien tersebut akan langsung ditampilkan di layar sebagai informasi untuk petugas maupun pasien. Selanjutnya ialah fitur ketiga, memungkinkan petugas untuk melihat semua pasien yang sedang menunggu. Sistem akan menampilkan daftar pasien yang masih ada di antrian secara lengkap dan berurutan, sehingga memudahkan pemantauan. Dan fitur yang keempat adalah untuk melihat pasien yang ada di urutan terdepan tanpa menghapusnya dari antrian. Ini sangat berguna jika petugas ingin tahu siapa yang akan dipanggil selanjutnya. Operasi ini disebut peak dalam konsep Q. Dan yang terakhir ialah sistem juga memiliki fitur pemeriksaan antrian kosong. Jadi, kalau semua pasien sudah dipanggil dan antrian sudah habis, sistem akan memberikan notifikasi otomatis bahwa tidak ada lagi pasien yang harus dilayani. Semua fitur ini saling terintegrasi dalam satu menu interaktif berbasis terminal yang membuat aplikasi tetap sederhana namun sangat fungsional. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi. Berikut adalah simulasi penggunaan program yang saya buat.
untuk menunjukkan bagaimana proses antrian berjalan dari awal hingga selesai. Pertama-tama, kita lakukan input data pasien. Misalnya, ada 3 pasien yang datang dan mendaftar. Pasien pertama bernama Budi dengan keluhan batuk, dan pasien kedua bernama Rina dengan keluhan demam, dan pasien yang ketiga bernama Andi dengan keluhan pusing. Ketika ketiga pasien ini diinput, sistem akan menyusunnya ke dalam struktur antrian secara berurutan. Selanjutnya, ketika petugas menekan tombol panggil pasien, sistem akan menjalankan proses DQ, yaitu memanggil pasien yang berada di urutan paling depan. Yang pertama, Budi dipanggil dan otomatis keluar dari antrian. Antrian berubah menjadi Rina dan Andi. Lalu Rina dipanggil sehingga antrian menjadi Andi. Dan yang terakhir, Andi dipanggil dan antrian pun menjadi kosong. Setelah semua pasien selesai dipanggil, sistem akan menampilkan notifikasi antrian kosong. Ini menandakan bahwa tidak ada lagi pasien yang menunggu, dan sistem siap menerima input pasien baru jika ada yang datang kembali. Simulasi ini menunjukkan bahwa logika FIFO berjalan dengan baik dan semua proses bisa dilakukan secara otomatis hanya dengan beberapa langkah sederhana. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi sistem antrian klinik sederhana. Semoga penjelasan tadi bisa menggambarkan bagaimana struktur data, khususnya queue, bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah antrian di dunia nyata. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, perkataan, penulisan, dan lain sebagainya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.